Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya. Dalam sambutannya pada acara konferensi tingkat tinggi perubahan iklim PBB, Conference of the Parties ke-27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, Wakil Presiden Maruf Amin menekankan bahwa sebuah negara harus menjadi bagian dari solusi mengatasi persoalan iklim. Menurut Wapres, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penanganan perubahan iklim, terlebih sebagai pemegang presidensi G20 2022 serta Ketua ASEAN pada tahun 2023 mendatang. Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin berkesempatan memberikan pidato atau pernyataan nasional pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Conference of the Parties 27 atau KTT COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir. Dalam pidatonya, Wapres mewakili Presiden Joko Widodo menegaskan 3 poin yang harus dijalankan oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Pertama, Wapres menegaskan bahwa KTT COP27 harus menjadi implementasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan dari KTT terdahulu. Kedua adalah implementasi hasil kesepakatan COP27 dapat disesuaikan dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing negara. Ketiga, Wapres memaparkan Indonesia akan terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif, serta memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim. Selain itu, Wapres menyampaikan bahwa dalam situasi krisis seperti ini, tidak ada pilihan lain selain bekerja sama dan paradigma kolaborasi harus diterdepankan. Sebagai Presiden G20, Indonesia terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Ke depan, melalui kekuatan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan terus memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim. Yang mulia, kita harus mengambil langkah konkret dan memperkuat kolaborasi berdasarkan dialog dan kepercayaan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengumumkan 2 nama industri farmasi yang melanggar ketentuan penggunaan bahan baku pelarut obat sirup. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Samko Farma dan PT Ciubros Farma. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kembali mengumumkan temuan lanjutan terkait distributor bahan baku pemasok propilen glikol ke industri farmasi yang memproduksi obat sirup mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Kepala BPOM Republik Indonesia Penny Kalukito dalam konferensi pers perkembangan hasil pengawasan dan penindakan sirup obat mengungkapkan bahwa jalur distribusi bahan baku obat tersebut panjang, mulai dari importir, distributor bahan kimia, pedagang besar bahan baku khusus hingga industri farmasi. Kepala BPOM Penny menjelaskan distributor yang menjual bahan baku obat dengan cemaran itu adalah CV Samudra Chemical, yang mana merupakan supplier distributor kimia CV Anugrah Perdana Gemilang. CV Anugrah Perdana Gemilang pun menjadi pemasok utama untuk CV Budiarta. Menurut keterangan, CV Budiarta menjadi pemasok propilen glikol ke industri farmasi PT Yarindo Pharma-Tama. Saat ini PT Yarindo Pharma-Tama pun telah berada dalam proses pidana usai BPOM Republik Indonesia mengumumkan temuan terkait adanya cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. 12 sampel dengan identitas propilen glikol terdeteksi memiliki kandungan EG dan DEG yang sangat jauh dari persyaratan, ya. Kalau ini bahan baku ya, kita saja. Yang harusnya 0,1%, 9 sampel terdeteksi, kadarnya sampai 52% dan ada yang sampai 99%. Jadi hampir 100% adalah kandungan EG, jadi bukan lagi propilen glikol. Berarti juga ada aspek pemalsuan, ya. Berarti labelnya propilen glikol, padahal dalamnya adalah etilen glikol, yaitu ini adalah pencemar yang menimbulkan suspek untuk gagal ginjal atau kematian tentunya, konsentrasinya begitu tingginya. Kemudian juga ada 2 sampel dengan identitas sorbitol, ternyata kandungannya adalah DEG sampai 1,34%. Informasi selanjutnya, pemirsa, staf ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yudo Dwinanda Priyadi mengatakan, para Menteri Bidang Energi negara-negara G20 mengharapkan percepatan transisi energi menjadi komitmen bersama dalam poin deklarasi pertemuan puncak KTT Bali. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi bagian dari solusi kunci mengatasi krisis energi global yang sedang terjadi saat ini.
Para Menteri Bidang Energi negara-negara G20 mengharapkan prinsip Bali Compact masuk dalam poin deklarasi pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, yakni pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Prinsip tersebut merupakan komitmen negara G20 menjadi bagian dari solusi kunci mengatasi krisis energi global yang sedang terjadi saat ini. Hal itu diungkapkan staf ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yudo Dwinanda Priyadi dalam jumpa pers G20 update aksi nyata G20 percepat transisi energi secara daring di Jakarta. Kami juga sepakat untuk memastikan tercapainya target pembangunan global berkelanjutan SDGs di tahun 2030, terutama SDG yang ke-7, ya akses energi modern yang handal, berkelanjutan, dan terjangkau bagi semua. Lebih lanjut, Yudo menjelaskan Menteri Energi G20 menyepakati Bali Compact yang merupakan hasil Energy Transition Ministerial Meeting di Bali, yakni September 2022 lalu berisi 9 prinsip. Bali Compact menjadi bagian penting dari percepatan transisi energi. Adapun ke-9 prinsip tersebut adalah memperkuat kepercayaan dan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara nasional, meningkatkan ketahanan energi, stabilitas pasar dan keterjangkauan, mengamankan pasokan energi, infrastruktur dan sistem yang tangguh, berkelanjutan dan andal. Selain itu, meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi, mendiversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi. Ini 9 prinsip yang kita akan gunakan, kita aplikasikan untuk mempercepat transisi energi. Ini kesepakatan di tanggal 2 September di Bali dan alhamdulillah ini konsensus. Jadi semua negara menyepakati hal ini. Pemirsa, penyakit stroke menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di dunia pada tahun 2015 dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014. Untuk itu, Kementerian Kesehatan berkomitmen menyusun sejumlah strategi untuk menurunkan prevalensi stroke di Indonesia, mulai dengan memperkuat upaya promotif hingga preventif kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan menggelar webinar dalam rangkaian peringatan Hari Stroke Sedunia. Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang juga harus mendapatkan perhatian khusus. Penyakit ini memiliki tingkat kecacatan nomor 1 di Indonesia sekaligus sebagai penyebab kematian tertinggi pada tahun 2014, di mana saat ini persentasenya juga terus meningkat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya mengatakan bahwa rumah sakit di seluruh kabupaten atau kota harus segera meningkatkan pelayanan dalam mengatasi penyakit stroke ini. Karena masih banyak rumah sakit di kabupaten atau kota yang belum memiliki alat CT scan atau biasa disebut dengan cath lab yang berfungsi untuk mengetahui apa jenis stroke yang sedang dialami oleh pasien tersebut. Saat ini, kurang lebih baru 200 dari 514 kabupaten atau kota yang memiliki alat CT scan untuk mendeteksi penyakit stroke. Oleh karena itu, di tahun 2024, Kementerian Kesehatan akan memastikan 207 kabupaten atau kota sudah memiliki alat CT scan tersebut. Dan diharapkan di 2027 semua rumah sakit pusat maupun daerah di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia memiliki CT scan yang bisa melakukan intervensi non-bedah untuk gejala stroke yang mematikan ini. Mulai dari sekarang, kita paksakan di tahun 2024, 207 kabupaten kota sudah memiliki cath lab, rumah sakit pusat atau rumah sakit daerahnya. Dan diharapkan di 2027, seluruh kabupaten kota 517 memiliki rumah sakit daerah atau rumah sakit pusat yang sudah memiliki cath lab, dan cath lab-nya juga memiliki ada probe-nya yang bisa melakukan intervensi non-bedah untuk stroke. Ya, seperti coiling, seperti itu ya, thrombectomy, seperti itu kita harus bisa lakukan. Menteri Budi menambahkan pemenuhan tenaga kesehatan juga sangat perlu dilakukan. Pasalnya, jumlah dokter spesialis bedah saat ini juga masih sangat minim. Persebarannya juga belum merata dan masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.